Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Baiklah, puji Tuhan. Keadaan kalian hari ini baik-baik saja dan seperti itu yang Ibu harapkan. Kita semua semoga dalam keadaan yang sehat dan semuanya baik-baik. Nah, baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, kita mengawalinya dengan doa. Nah, kepada kami silakan memimpin doa. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa, dan izinkanlah saya membawakan doa ini menurut kepercayaan saya sebagai agama Katolik. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Karlin yang sudah memimpin doa. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian satu persatu ya. Mohon disimak baik-baik. Carolina Kurniati Jebatul. Hadir ibu. Henrika Lucia Dapunya. Alexandriani S. Ahud. Osvalus Rocky Lulu. Febriani Jendiu. Flaviana L. Regista. Gregorius Alcano. Yosef Darianto. Lydia Boaini Siacendre. Maximilia Endang Dinas. Melchior Jabaru. Oh, sakit. Berarti satu orang yang hadirnya. Canisius Yoma. Baik, berarti yang hadir ini adalah Melchior Jabaru. Baiklah. Selanjutnya coba perhatikan posisi duduk kalian. Duduknya yang rapi. Kemudian yang masih mengenakan jaket itu mohon jaketnya ditanggalkan. Kemudian baju-bajunya itu disisipkan ya, dimasukkan ke dalam, disisipkan. Silakan, Melchior Jebaru. Maaf, Canisius Yoma ya, kasih sisip bajunya. Sudah? Sudah? Nah, baiklah anak-anak, selanjutnya Ibu ingin bertanya dulu. Materi pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang apa? Silakan Sian. Tentang menganalisis teks prosedur. Mungkin ada yang bisa tambahkan? Silakan Fanny. Menganalisis struktur dan kaidah teks prosedur. Menganalisis kaidah dan struktur teks prosedur. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Ada? Oh, silakan Sian lagi. Menentukan struktur teks prosedur. Menentukan struktur teks prosedur. Nah, baiklah anak-anak, dari ketiga jawaban kalian itu sudah betul bahwa pembelajaran kita sebelumnya itu kita mempelajari tentang materi menganalisis struktur dan kaidah pembahasan teks prosedur. Baik, tepuk tangan untuk kalian. Masih semangat ini ya? Masih. Nah, baiklah anak-anak, pembelajaran minggu lalu atau pembelajaran sebelumnya itu terkait dengan materi menganalisis struktur dan kaidah pembahasan teks prosedur itu masih ada kaitannya dengan pembelajaran yang hari ini akan kita lakukan. Bisa dipahami? Bisa. Nah, baiklah, pembelajaran kita hari ini kita mempelajari materi tentang teks prosedur, tetapi kompetensi dasarnya sudah berbeda dengan kompetensi dasar yang
secara lisan atau tertulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Kemudian, indikator pencapaian kompetensinya yang pertama, membuat rancangan teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks prosedur. Kemudian berikutnya, kalian di sini adalah indikatornya menulis teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Jadi masih ada kaitan dengan pembelajaran yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang kalian harus capai hari ini dalam pembelajaran hari ini, yaitu melalui kegiatan pembelajaran project based learning. Yang pertama, kalian atau peserta didik harus mampu membuat atau menulis rancangan ketika kalian membuat sebuah teks prosedur. Jadi membuat rancangannya dulu. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, kalian atau peserta didik harus mampu menulis teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi tujuan pembelajaran hari ini ada dua, dan itu yang kalian harus capai. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Selanjutnya agar kalian lebih paham lagi terkait dengan materi memproduksi teks prosedur, dalam hal ini adalah membuat rancangan dan menulis teks prosedur, coba amati video atau tayangan berikut ini. Jadi mohon disimak baik-baik ya anak-anak.
Nah, baik anak-anak sudah menyimak tadi atau mengamati videonya atau tayangannya? Sudah? Nah, baik anak-anak, kira-kira dari tayangan tadi informasi apa yang kalian dapatkan atau yang kalian peroleh dari tayangan pada slide tadi? Oh ya, silakan Erika. Informasi yang saya dapat dari slide tadi adalah bahwa dalam kehidupan sehari-hari masih banyak hal-hal yang berkaitan dengan prosedur. Contohnya seperti memasak, menyiram bunga, dan mencuci. Baik, tepuk tangan untuk Erika. Jawabannya betul sekali. Baik, mungkin ada yang bisa menambahkan. Oh ya, Andini. Dalam kehidupan sehari-hari juga, dalam kegiatannya itu memiliki banyak istilah yang kita gunakan untuk kegiatan tersebut yang berkaitan dengan langkah-langkah atau prosedurnya. Baik, tepuk tangan untuk Andini. Betul sekali. Tangan dong, tangan. Baik, bahwa di dalam kehidupan sehari-hari seperti yang dikatakan oleh Erika maupun yang seperti dikatakan oleh Andini, bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu kita banyak sekali melakukan aktivitas atau berbagai kegiatan. Nah, kegiatan tersebut pasti memiliki langkah-langkah yang ada kaitannya dengan yang namanya teks prosedur. Jadi ketika kita membuat atau melakukan segala sesuatu, terutama aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari, pasti semuanya memiliki prosedur atau memiliki langkah-langkah. Dan di dalam prosedur yang kita lakukan itu pasti memiliki yang namanya seperti yang dikatakan oleh Andini tadi, itu pasti menggunakan istilah-istilah sesuai dengan kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan. Bisa dipahami? Bisa. Baik, mungkin ada yang bisa menambahkan. Apalagi kira-kira yang kalian simak tadi dari tayangan tersebut? Selain ada bayangan tentang materi untuk menghangatkan ingatan kalian tentang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Silakan selain yang ini. Oh ya, silakan Endang. Langkah-langkah membuat atau menyusun teks prosedur. Tentang langkah-langkah pada saat kita menyusun sebuah teks prosedur. Dan itu ada terdapat di dalam tayangan pada bagian terakhir kalau tidak salah ya. Baik, kira-kira langkah-langkah ketika membuat atau menyusun atau menulis teks prosedur itu apa saja kira-kira yang kalian dapatkan? Oh ya, saya ke bagian kanan saya dulu. Silakan, Lydia. Yang pertama, pilihlah macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Baik, sebelum kita menulis sebuah teks prosedur seperti yang dikatakan oleh Lydia tadi, kita pilih dulu. Itu langkah pertama. Kita pilih dulu kegiatan apa atau hal apa yang kita akan tulis seperti itu. Kan terlalu banyak dalam kehidupan sehari-hari itu kegiatan yang kita lakukan. Misalnya ada tadi yang pertama apa? Misalnya kegiatan memasak, mencuci. Kemudian yang kalian lakukan sehari-hari misalnya mengunjungi perpustakaan misalnya. Itu pasti ada prosedurnya toh. Ketika kalian membaca buku di perpustakaan pasti ada prosedurnya. Baik, kira-kira selain kita memilih teks prosedur apa yang mau ditulis, kemudian kira-kira ada tidak langkah yang lain? Silakan, Chan. Menentukan tema kegiatan. Menentukan tema kegiatan. Dan menentukan tema kegiatan. Sama seperti yang sudah dikasih contoh tadi. Bahwa tema kegiatannya apakah tentang cara membuat sesuatu. Misalnya cara membuat pisang goreng, cara membuat keripik singkong, cara membuat kue bolu atau lain sebagainya, atau membuat kerajinan tangan dari barang-barang bekas seperti itu. Jadi ada banyak aktivitas yang bisa kalian ambil seperti itu. Temanya tentang apa? Kemudian langkah ketiga atau langkah berikutnya, Andini silakan. Menyusun kerangka teks dengan urutan yang benar dan mudah dipahami. Baik, menyusun kerangka. Jadi setelah kalian tadi menentukan jenis aktivitas, kemudian menentukan tema, selanjutnya kalian membuat kerangka. Bisa dipahami? Bisa. Membuat kerangkanya ini misalnya kalian
dari tahap pertama tadi atau langkah pertama tadi, kalian tentukan jenisnya, kemudian tentukan tema. Mulai dari situ kalian bisa kembangkan seperti itu. Bisa dipahami? Kemudian setelah membuat kerangka, apalagi yang mungkin kalian bisa simak dari tayangan tadi. Ada yang bisa menambahkan dari pernyataan dari Chan tadi? Ada? Langkah berikutnya ada? Setelah menyusun kerangka, oh iya, Fani silakan. Mengumpulkan bahan-bahan. Mengumpulkan bahan-bahannya. Nah, bahan-bahan di sini artinya apa? Ada yang tahu? Bahan-bahan yang dimaksud ketika kalian membuat sesuatu kemudian dialihkan ke dalam teks, bahan-bahannya apa kira-kira? Mengerti bahan-bahan yang dimaksud di dalam tayangan tadi tentang langkah-langkah menulis teks prosedur? Baik, ayo berani dong untuk berbicara. Silakan. Erika bisa. Bahan-bahan yang dimaksud di sini apa? Oh ya, silakan. Menurut saya bahan-bahan yang digunakan dalam membuat teks prosedur itu yang pertama pulpen, yang kedua kertas, dan memiliki kegiatan yang akan dituliskan. Baik, harus semangat dong siang. Harus semangat. Oh ya, maaf. Tepuk tangan untuk siang. Harus semangat ya, jangan ragu untuk berbicara seperti itu. Jadi ketika kalian ada keraguan, jadi harus ada kekuatan untuk bisa mengkomunikasikan apa yang kalian pikirkan seperti itu. Ya, salah benar, intinya sikat saja ya. Salah benar kita bisa perbaiki. Intinya ada keberanian untuk mengungkapkan apa yang kita pikirkan. Seperti itu, yang penting paham. Baik, seperti yang dikatakan oleh Sian tadi, misalnya bahannya itu Ibu ketika menulis teks prosedur itu misalnya ada pena, ada poin, ada kertas. Nah, dalam hal ini masih keliru ya, Sian? Masih keliru ya? Baik, bahan yang dimaksud. Nah, baik, bahan yang dimaksud di sini adalah ketika kita membuat teks prosedur, itu pasti kan ada bahan-bahannya toh? Bukan teksnya yang dibuat, dalam arti ketika kita melakukan aktivitas. Itu maksudnya. Melakukan aktivitas. Misalnya tadi membuat pisang goreng. Jadi bahan-bahan apa sih yang kalian gunakan? Nah, ketika kalian membuat pisang goreng atau melakukan aktivitas lain, misalnya meminjam buku di perpustakaan, jadi ada alat dan bahan yang kalian bawa seperti itu. Misalnya ada kartu pelajar ketika kalian mengunjungi perpustakaan. Kemudian ketika kalian membuat pisang goreng, kegiatan yang kalian lakukan alihkan ke dalam sebuah bentuk teks yang kalian tulis. Misalnya, oh ya, bahan-bahan yang digunakan ketika membuat pisang goreng ini misalnya apa saja? Ada? Ada pisangnya toh? Ada bahannya yaitu pisang 10.000, minyak goreng dan lain sebagainya dan teman-temannya ya. Dan ini sering kalian lakukan, mungkin ya 1 bulan itu pasti sering seperti itu. Walaupun tidak sering ya, paling tidak ya 1 kali lah seperti itu ya. Kalau kesenian juga lama-lama juga kolesterol seperti itu. Kayak hidup sehat sudah tidak ada. Baik, mungkin ada langkah yang selanjutnya selain dari langkah yang tadi. Oh ya, silakan Lydia. Yang berikutnya, mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Baik, mulai dari tadi menentukan jenis atau kegiatan apa yang kalian lakukan, kemudian berikutnya itu tadi menentukan tema, kemudian setelah mengumpulkan tema membuat rancangan, mengumpulkan bahan-bahan, dan yang terakhir dari tayangan tersebut kalian menulis atau mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk atau prosedur yang jelas. Kalian menulis sudah berdasarkan kerangka tadi, menulis teks prosedurnya. Bisa dipahami? Bisa. Baik, anak-anak, seperti itu tadi kira-kira inti
slide yang kalian sudah simak dan kalian sudah amati. Bisa dipahami? Bisa. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Baik, puji Tuhan yang semangat ya. Baik. Selanjutnya seperti biasa, Ibu akan membagikan kalian ke dalam 3 kelompok. Jadi Ibu yang akan membagikan kalian kelompoknya. Jadi disimak baik-baik ya. Apakah ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baik, untuk kelompok 1, Karin mana? Karin, Rika, Chan, Rocky. Baik, masih seperti ini mulai ya. Kemudian untuk kelompok 2 ada Fani, Lydia, Gary, kemudian Oce. Baik, masih seperti kelompok minggu lalu. Kemudian berikutnya ada Andini, kelompok 3 ya. Kemudian Endang, kemudian Melki sakit ya. Kemudian ada Sian. Jadi terpujilah engkau di antara Wanita. wanita. Itu Sian. Baiklah, tadi Ibu sudah membentuk kelompok. Jadi kelompoknya masih seperti minggu lalu. Jadi saya memastikan kembali ya, kelompok 1 mana? Ya, posisi tetap seperti semula. Kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3. Baik, ini kelompok 3. Nah, baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberikan RKPD untuk kalian. Tetapi sebelum Ibu membagikan RKPD kepada kalian, nah silakan perwakilan dari masing-masing kelompok 1 orang saja untuk maju atau ke depan untuk mengambil undian. Silakan, ada 3 di sini undiannya. Silakan. Baik, saya ini dulu ya. Kocok-kocok dulu. Baik, silakan diambil. Baik, itu ditahan dulu, disimpan dulu. Dari sekarang, Ibu akan lihat dulu RKPD-nya. Ini untuk kelompok 1, RKPD-nya ya. Maaf. Aduh, ini keliru lagi. Kelompok 1. Kemudian ini ada kelompok 2, tempat pilihnya. Dan ini untuk kelompok 3. Nah, itu ada RKPD. Di dalam RKPD tersebut ada beberapa gambar yang kalian bisa amati dan kalian temukan di situ. Sudah amati? Sudah ada. Tetapi jangan dulu dikerjakan. Sekarang coba kalian buka kertas undian tadi
mengerjakan gambar berantai yang terdapat di gambar sebelum atau setelahnya. Jadi berdasarkan nomor yang kalian dapat pada kertas undian tadi. Baik, untuk kelompok 2 tadi mendapat Gambar-gambar tiga. gambar nomor 3. Jadi kalian menulis sebuah teks prosedur berdasarkan gambar berantai yang terdapat pada nomor 3. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian untuk kelompok 3 kalian mendapat nomor berapa tadi kertas undiannya? Nomor 1. Baik, kalian mengerjakan atau menulis teks prosedur, tapi sebelum menulis kan pasti membuat rancangannya. Kalian susun rancangan dan terakhir nanti menulis berdasarkan gambar berantai yang terdapat pada gambar nomor 1. Nah, baik anak-anak, bisa dipahami? Bisa. Nah, coba perhatikan kembali anak-anak. Selanjutnya kita buat kesepakatan dulu karena pada intinya ini adalah tadi model pembelajaran kita adalah project based learning. Jadi di sini ada pembelajaran berbasis proyek ya, bukan proyek-proyek kalian pergi menggali pasir atau apa di luar sana ya. Proyek ini kalian
Sudah?
Baiklah, ini sisa waktunya kurang 2 menit. Apakah kelompok 3? Sisa kelompok 3 tadi ya? Sudah? Sudah? Baik, kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Sudah? Kelompok 3? Sudah. Nah, baik anak-anak, waktu untuk kalian berdiskusi dan membuat proyek, terutama menulis teks prosedur, sudah selesai, waktunya 30 menit, sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati bersama. Nah, baiklah, sekarang waktunya untuk kalian mengevaluasi pengalaman belajar kalian terkait dengan apa yang kalian sudah hasilkan. Proyek kalian adalah sebuah teks prosedur tentang atau berdasarkan gambar yang kalian tuliskan di dalam arti ada gambar berantai di situ, kemudian kalian menyusun teks prosedur berdasarkan gambar berantai tersebut. Jadi sekarang silakan melaporkan proyek kalian kepada teman-teman kelompok lain. Nah, coba perhatikan kelompok 3. Coba perhatikan di sini. Untuk kesempatan pertama, saya berikan kepada kelompok 3 dulu. Karena kita selama ini selalu menunggu dari kelompok 1 ya. Hari ini kita alihkan dulu dari kelompok 3 dulu. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, silakan berdiri. Atau silakan dilaporkan di depan kelas saja. Silakan. Nah, di situ silakan. Baik, silakan membuka. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu. Selamat pagi kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman Enam, waktu dan kesempatan saya persilakan. Membuat pupuk organik dari limbah dapur rumah tangga. Seringkali saat memasak sayur atau suatu masakan, ada bahan yang terbuang dan menjadi sampah. Kadangkala, biasanya kita akan langsung membuangnya ke dalam tempat sampah karena merasa sudah tidak berguna lagi. Tetapi sebetulnya, bahan limbah dapur tersebut bisa diolah menjadi pupuk organik. Berikut cara mengolah sampah dapur menjadi pupuk organik. Bahan-bahan yang biasanya ada dari pupuk organik atau limbah dapur. Yang pertama, limbah sayuran, misalnya kangkung, sawi, kol, wortel, dan limbah sayuran lainnya. Kedua, limbah cucian beras. Yang ketiga, air secukupnya. Alat-alat yang digunakan. Yang pertama, pisau. Yang kedua, sendok pengaduk. 3 ember. 4 plastik. Cara pembuatan pupuk organik dari sisa-sisa makanan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, masukkan tanah ke dalam wadah atau ember yang telah disiapkan. Yang ketiga, masukkan limbah sayuran dan makanan sisa ke dalam ember atau wadah yang telah disiapkan. Lalu siram dengan menggunakan air cucian beras secukupnya. Yang keempat, selanjutnya aduk rata limbah sayuran dan air cucian beras hingga tercampur rata. Yang kelima, tutup rapat dengan plastik dan ikat erat. Yang keenam, selanjutnya tutup rapat bahan tersebut dan tunggu hingga 2-3 minggu sampah organik limbah dapur siap digunakan. Dengan mengolah kembali sampah dapur menjadi pupuk organik, kita secara tidak langsung membantu mengurangi jumlah penumpukan sampah di tempat pembuangan sampah. Mari menjaga kebersihan lingkungan dengan mengolah sampah dapur menjadi hal yang bermanfaat mulai dari rumah dapur kita. Kesimpulannya adalah sisa makanan atau sayuran dapat diolah kembali atau difermentasi menjadi pupuk organik. Pupuk organik tersebut dihasilkan dari parukan bahan makanan dan
dan sisa-sisa sayuran tersebut. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah memaparkan hasil diskusi terutama dalam menulis teks prosedur. Jadi mereka sudah melaporkan proyek mereka atau sudah mempresentasikan proyek mereka kepada kelompok 2 dan kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok. Baik, luar biasa sekali ya pemaparan kalian tentang proyek yang kalian buat tadi tentang membuat pupuk organik dari limbah-limbah rumah tangga. Jadi selanjutnya Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 2 dan kelompok 1 mungkin ada masukan atau mungkin ada tanggapan atau komentar berupa masukan, kritikan ataupun pertanyaan. Nah, silakan kepada kelompok 2 dan kelompok 1 saya kasih kesempatan. Jadi hanya satu saja ya. Silakan. Saya kasih kesempatan kepada kelompok 1 dulu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Menurut teman-teman dari kelompok 3, apakah dalam pembuatan pupuk organik hanya menggunakan bahan yang teman-teman sebutkan tadi? Dan apakah tidak ada bahan lain dalam pembuatan pupuk organik? Terima kasih. Baik, silakan ditanggapi. Terima kasih. Saya akan langsung menanggapi pertanyaan dari teman Rika. Sesuai dengan proyek yang telah kami tulis dan yang kami bahas, kami memberikan atau memasukkan bahan-bahan dan alatnya itu sesuai dengan gambar yang sudah kami amati. Makanya bahan dan alatnya itu saja yang kami bisa terapkan di dalam proyek kami. Terima kasih. Baik, bisa diterima? Baik, tepuk tangan untuk Erika yang sudah memberikan pertanyaan dan yang sudah memberikan jawaban. Bisa diterima kelompok 1? Bisa. Baik, bisa diterima. Baik, selanjutnya kelompok 2 mungkin ada pertanyaan begitu? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Jadi saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan. Kira-kira apa manfaat pembuatan pupuk organik dari limbah rumah tangga? Baik, tepuk tangan untuk Fani yang sudah mewakili kelompok 2. Saya ulangi kembali pertanyaan dari Fani. Dari proyek yang kalian buat tadi, terutama dari gambar berantai tentang pembuatan pupuk organik dari limbah rumah tangga, itu kira-kira manfaatnya apa sih? Seperti itu. Itu mohon ditanggapi, mohon dijawab. Mohon dijawab pertanyaan dari Fani. Menurut kelompok kami, manfaat dari pupuk organik dari limbah dapur tersebut adalah yang pertama, untuk tidak membuat penumpukan di tempat pembuangan sampah dalam dapur. Yang kedua, untuk tanaman yang kita budidayakan di sekitar rumah kita sendiri sebagai pupuk atau bahan dasar untuk membantu proses pertumbuhan dari tanaman tersebut. Sekian dan terima kasih. Bisa dipahami? Bisa diterima? Kelompok 2? Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Proyeknya. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah memaparkan proyeknya. Sekarang Ibu kasih kesempatan untuk kembali ke tempat duduknya. Tepuk tangan, bisa dilihat. Baik, masih semangat? Baik, selanjutnya Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk memaparkan proyek mereka. Silakan kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, tetap semangat. Silakan kelompok 2. Saya kasih kesempatan. Silakan. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pertama, selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Selamat pagi kelompok 2. teman. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami berdiri di depan teman-teman sekarang ini ingin memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Harap teman-teman bisa mendengar. Dan kepada teman Fani saya persilakan. Bahan dan peralatan yang dibutuhkan, yang pertama kardus bekas, gunting, lem, cutter,
kertas kado, plastik, double tip, atau lakban. Cara membuat figura dari kardus bekas. Yang pertama, dalam membuat kerajinan tangan dari kardus berbentuk figura adalah dengan memotong kardus sesuai dengan ukuran foto yang nantinya ingin dipasang di figura tersebut. Kemudian, kardus dipotong menjadi dua bagian dengan ukuran sesuai dengan foto yang akan dipasang di bingkai foto atau figura. Yang kedua, kardus bagian pertama dipotong tengahnya dan sisakan bagian tepinya beberapa sentimeter saja, dan bagian kedua dibiarkan begitu saja. Yang ketiga, membuat sanggahan agar figura nantinya dapat berdiri. Yang keempat, beri lem double tip untuk kardus pertama di setiap sisinya. Setelah diberi lem, tempelkan plastik yang ukurannya sesuai dengan ukuran kardus pertama. Yang keenam, gabungkan kardus pertama dengan kardus kedua dengan menggunakan lem kertas. Yang ketujuh, setelah keduanya digabungkan, saatnya figura atau bingkai foto diberi hiasan agar terlihat bagus memakai kertas kado. Caranya dengan melem kertas kado di figura tersebut. Yang ke-8, agar figura dapat terdiri di atas meja, pasang dudukan yang sudah dibuat sebelumnya menggunakan lem kertas. Yang ke-9, figura sudah selesai dibuat, saatnya kamu memasang foto yang ingin dipajang di figura tersebut. Dari teks prosedur yang kami pelajari, hari ini kami menyimpulkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kardus bekas ternyata bermanfaat untuk kreasi atau kerajinan tangan, seperti membuat figura atau bingkai foto dan tidak hanya dijadikan sampah. Baik teman-teman, demikianlah cara mengolah bahan atau barang bekas seperti kardus menjadi sebuah produk yang bermanfaat seperti membuat figura atau bingkai foto. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah memaparkan hasil proyek. Baik, yang semangat tepuk tangannya. Baiklah, sekarang Ibu memberikan kesempatan untuk kelompok 1 dan 3. Mungkin ada pertanyaan, kritikan, ataupun masukan kepada kelompok 2 yang sudah memaparkan hasil proyeknya. Silakan, saya kasih kesempatan. Oh ya, dari kelompok ini dulu, dari kelompok 3 dulu, Anjing, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Berdasarkan gambar dan juga materi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman semua, bahwa manfaat dari mengolah kembali kardus bekas itu supaya tidak menjadi terlalu banyak sampah. Apakah ada manfaat lain yang menjadi keuntungan bagi teman-teman juga dalam mengolah kardus bekas? Terima kasih. Baik, silakan ditanggapi. Adakah produk-produk lain atau dari kardus bekas tadi mungkin tidak hanya membuat figura seperti itu, atau mungkin ada produk-produk yang bisa diolah menjadi sebuah barang yang bermanfaat atau produk yang bermanfaat dari kardus bekas seperti itu, tidak melulu tentang figura atau bingkai foto. Bukankah seperti itu pertanyaannya? Kira-kira seperti itu ya? Kalau saya amati. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dan menurut kami, selain dari pembuatan bingkai foto dari pemanfaatan dari kardus bekas juga bisa dimanfaatkan untuk membuat celengan atau membuat peti kolekte yang dimanfaatkan di gereja. Terima kasih. Bisa diterima ini? Atau mungkin kelompok lain bisa menambahkan? Selain oh ya, silakan kelompok 1. Mungkin bisa ditambahkan. Jadi terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Jadi saya ingin menambah sedikit berkaitan dengan jawaban yang telah diberikan oleh teman dia. Jadi menurut saya begini, menurut pengalaman saya sendiri, saya sering mengolah atau memproduksi kembali kardus bekas itu menjadi salah satu mainan anak-anak. Salah satu contohnya itu membuat mainan berupa tas mainan atau rumah-rumah mainan untuk anak-anak. Terima kasih.
Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah membantu. Tepuk tangan. Baik, jadi bisa diolah kembali, tidak hanya misalnya dalam bentuk figurat, tapi juga bisa diolah kardus bekasnya itu misalnya tadi seperti yang dijawab oleh kelompok 4 tadi, misalnya membuat celengan dari kardus bekas, kemudian membuat peti kolekte, jadi untuk simpan uang ataupun mungkin persepuluhan istilahnya kalau dalam agama Kristennya. Kalau dalam agama Katolik itu misalnya kolekte, jadi bisa dimanfaatkan kardus bekas ya. Tetapi kalau yang seperti itu kardus bekas itu tidak bisa membuat peti mati seperti itu. Kalau peti kolekte ya bisa dipahami. Jadi hal-hal yang bisa dibuat itu misalnya dari atau untuk peti kolekte, kemudian untuk celengan. Kemudian ditambahkan oleh siapa tadi, Karlin tadi dari kelompok 1, misalnya membuat mainan anak-anak, misalnya tadi ada tas-tasan seperti itu ya, bukan tas benaran. Bisa dipahami? Baik, tepuk tangan untuk kelompok. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan kelompok 1. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memberikan masukan kepada kelompok 2. Mungkin dari kami sebagai kelompok 1 kami ingin memberikan sedikit masukan, yaitu kebetulan tadi kami mendengar dari pernyataan atau penjelasan pemaparan materi dari kelompok 2 tidak dilengkapi, yaitu salah satu struktur dari teks prosedur, yaitu dua pernyataan di mana penjelasan mengenai kardus bekas ini atau jenis-jenis kardus bekas yang dapat dipergunakan untuk diproduksi kembali. Terima kasih. Baik, itu tidak ada menurut kelompok 1 tidak ada pemaparan tentang pernyataan umum. Mungkin bisa langsung ditanggapi. Oke, baik. Kami berterima kasih kepada teman Karlin, dan untuk kesalahan kami akan memperbaiki untuk kedepannya. Terima kasih. Baik, jadi belum ada pernyataan umum yang dibuat pada hasil proyek yang sudah didiskusi maupun telah ditulis oleh kelompok 2. Jadi nanti bisa diperbaiki untuk menambahkan struktur, karena tadi kita pada intinya kita menulis atau membuat proyek ini menulis teks prosedur berdasarkan struktur dan bahasa. Jadi jangan lupa kalau istilahnya di situ tadi pernyataan umum itu istilahnya kepala. Sama seperti struktur tubuh manusia, kalau kepalanya hilang berarti kita tidak bisa apa-apa. Ya kan? Sama seperti struktur di dalam teks prosedur. Kalau strukturnya sudah struktur salah satunya, terutama pernyataan umumnya hilang, berarti semacam tidak lengkap. Kecuali penegasan ulang itu bersifat opsional. Bisa ada dan bisa tidak ada. Tetapi yang namanya kepala dalam hal ini adalah pernyataan umum itu harus ada. Jadi itu mohon ditambahkan nanti ya, diperbaiki. Bisa dipahami. Baik. Apakah ada pertanyaan atau masukan? Saya pikir hanya satu tadi pertama ya. Hanya satu. Oh ya, silakan masih semangat ini kalau bertanya. Tepuk tangan dulu. Iya. Semangat ya untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Saya ingin bertanya, apakah dari pemanfaatan kardus bekas itu bisa menambah nilai ekonomi atau tidak? Mohon dijelaskan. Wah, luar biasa pertanyaan dari Siana. Semangat, silakan duduk kembali. Jadi saya ulangi kembali, pada intinya begini kelompok 2. Dari pertanyaan tadi, apakah memiliki nilai ekonomi atau bisa dijual seperti itu dari gambar, dari proyek yang kalian buat tadi tentang membuat figuran dari kardus bekas berdasarkan gambar berantai. Bisa ditanggapi atau bisa dijawab? Ya, silakan. Selain bingkai foto tadi ini bisa menambah, menurut kami bisa menambah nilai ekonomi dalam keluarga. Contohnya, teman Sian bisa membuat bingkai foto ini dengan cara mewarnainya atau membuat hiasan atau apa begitu, nilai estetikanya itu bagus sehingga bisa dijual dan mendapatkan uang, sehingga nilai ekonominya itu ada pada bingkai foto tersebut. Selain bingkai foto juga
ekonominya. Jadi hari ini kita menulis saja, membuat proyek dalam arti menulis. Jadi ada gambaran bahwa dari barang bekas, terutama kardus yang sehari-hari mungkin kita habis pakai kemudian buang menjadikan sampah, sebenarnya kalau diolah kembali itu bisa dijadikan sebuah produk yang bisa menghasilkan uang. Ketika kalian, saya ambil contoh, berkreasi, kalian kreatif, membuat figura atau bingkai foto, atau membuat tas. Pada saat ibu dulu waktu SMP itu membuat tas dari kardus bekas seperti itu bisa dijual, kemudian dibungkus dengan lapisannya itu ada kertas kado, kemudian dibungkus dengan plastik, kemudian dijual. Misalnya jualnya ya jangankan sampai 50.000 ya, dijual 20.000, itu bisa menambah uang jajan, ya kan? Bisa dipahami? Baik, saya pikir itu sudah bisa dipahami semua, dan saya batasi hanya ada 3 pertanyaan ataupun masukan, dan puji Tuhan tidak ada kritikannya untuk pemaparan proyek dari kelompok 2. Jadi kalau banyak-banyak juga seperti tadi itu juga tidak kebagian untuk kelompok lainnya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah memaparkan proyeknya. Kedua ini bahaya, silakan. Baik, selanjutnya yang belum memaparkan hasil diskusinya ini atau berkaitan dengan proyeknya ini, pembuatan proyeknya ini untuk dipaparkan ini, yang terakhir saya kasih kesempatan kepada kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, selamat pagi Bu. Selamat pagi kelompok 1. Teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami berdiri di sini akan menyampaikan presentasi hasil proyek kami. Pada semacam saya persilakan. Membuat pot jantung dari botol bekas. Limbah botol air mineral bagi kebanyakan orang dianggap sebagai sampah yang kurang bermanfaat. Botol bekas ini biasanya akan langsung kita buang ke tempat sampah. Kalau ada pemungut pasti dipungut, tetapi kalau tidak ada bagaimana? Perlu diketahui bahwa botol plastik butuh waktu 2000 tahun untuk dapat diurai. Jadi alangkah lebih baik didaur ulang menjadi keterampilan yang indah seperti pot bunga. Selain menyelamatkan bumi dari limbah tak terurai, tentu juga akan bermanfaat bagi Anda yang hobinya menanam dan memelihara bunga. Alat dan bahan: 1. Botol plastik bekas, 2. Pisau, 3. Tang, 4. Tali, 5. Lakban, 6. Tanah, 7. Bunga atau tanaman hias lainnya. Cara membuat: 1. Siapkan alat dan bahan seperti botol plastik bekas, pisau, tang, tali, lakban, tanah, dan bunga atau tanaman hias lainnya. 2. Potonglah bagian bawah botol bekas dengan menggunakan pisau. 3. Selanjutnya, buatlah bagian yang telah dipotong pada botol bekas tersebut dengan menggunakan lakban. 4. Kemudian masukkan secara perlahan tanah ke dalam botol bekas tersebut. 5. Selain itu, lubangi pot tersebut pada kedua sisi menggunakan tak, lalu pasangkan pada kedua lubang tersebut. Selanjutnya, masukkan tanam hias atau bunga ke dalam pot gantung tersebut dan siap digantungkan pada dinding atau tembok rumah Anda. Bagaimana? Mudahkan? Anda bisa langsung mempraktikannya di rumah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jadi dari gambar berantai yang telah kami susun menjadi sebuah teks prosedur, kami dapat mengambil kesimpulan bahwa segala barang yang tidak kita pergunakan lagi karena nilai ekonomis atau karena nilai ekonomis barang tersebut sudah habis atau dengan cara sengaja tidak dipakai kembali, ternyata dari barang-barang bekas tersebut dapat menghasilkan produk-produk baru. Contoh konkretnya yaitu gantungan bunga dari botol bekas yang merupakan salah satu kerajinan yang efisien atau dapat dengan mudah digunakan kembali secara kontinu atau secara terus-menerus. Terima kasih. Baik, luar biasa, tepuk tangan untuk
pertanyaan yang telah diberikan oleh teman media. Jadi kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan tersebut. Jadi menurut kami bahwa foto bekas di sini dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya digunakan untuk membuat gantungan bunga dari pengantungan bunga. Jadi dari foto bekas di sini dapat dipergunakan atau diproduksi kembali. Salah satu contoh konkretnya itu membuat kotak pensil. Dan kotak pensil di sini yang pastinya memiliki nilai ekonomis yang dapat membantu masyarakat lebih khusus bagi para pelajar. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali jawaban dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi sama seperti tadi pertanyaan sebelum dari kelompok yang lain seperti itu, ada pemanfaatan barang bekas tidak hanya untuk misalnya berdasarkan gambar berantai yang kalian buatkan proyek atau dialihkan ke dalam teks prosedur, tetapi juga ada pemanfaatan selain misalnya pemanfaatan foto bekas untuk membuat pot bunga yang gantung seperti itu. Mungkin tadi seperti yang diterangkan oleh Karlin tadi, itu bisa dibuatkan untuk kotak pensil ataupun mungkin bisa dikreasikan menjadi tempat-tempat untuk menyimpan sendok di rumah dan lain sebagainya. Bisa dipahami kelompok 2? Bisa. Baik, kasih kesempatan lagi untuk kelompok lain, kelompok oh yang 3. Silakan, ini luar biasa sekali semangat hari ini. Tepuk tangan untuk Sihan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Menurut kelompok 1, apakah ada cara lain untuk mengurai sampah botol plastik selain menunggu 2000 tahun selain untuk tanpa teruraikan? Baik, saya bisa menyederhanakan kembali ya pertanyaan dari kelompok 3. Jadi apakah dari botol plastik tersebut di dalam pernyataan umum yang kalian sudah buat tadi kan, bahwa botol plastik bekas itu atau yang plastik itu, barang-barang yang plastik ketika itu kita buang sembarangan kemudian dijadikan sampah itu lama terurai ya. Untuk botol ataupun jenis-jenis plastik yang lain terutama yang tebal itu membutuhkan waktu yang lama 2000 tahun baru bisa terurai menjadi tanah seperti itu. Apakah cara lain selain misalnya diolah kembali tadi menjadi apa tadi ini? Menjadi pot gantung ya, supaya tidak membutuhkan waktu 2000 tahun seperti itu. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Jadi kami ingin menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh teman Sian, yang dimana pertanyaan tersebut merupakan salah satu pertanyaan sangat sulit bagi kami untuk menjawabnya. Jadi menurut kami, jadi cara lain yang dapat dilakukan supaya foto bekas dapat terurai dengan tidak menunggu waktu selama 2000 tahun. Jadi menurut kami itu supaya kita tidak terlalu lama menunggu waktunya tersebut. Jadi kita bisa mengolah saja foto bekas tersebut menjadi produk-produk baru. Karena yang kami dapat di sini merupakan satu referensi dan kami juga tidak mengetahui bagaimana cara lain selain mengolah foto plastik tersebut dengan cara Baik, dengan cara bagaimana? dengan cara salah satu contohnya tadi yaitu membuat gantungan bunga. Baik, luar biasa jawabannya ya. Saya pikir ini simpel saja seperti itu. Bisa diterima? Bisa. Bisa, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, saya menyederhanakan kembali apa yang menjadi jawaban dari kelompok 1 tadi. Bahwa pertanyaan memang sepertinya sama dari pertanyaan kelompok 2. Hanya yang terkecoh yang membuat mereka kecoh itu adalah 2000 tahunnya itu. Bagaimana saya membayangkan 2000 tahun ini tidak bisa mengolah sampah plastik ini dalam
Kemudian kalian sudah menyimpulkan hasil proyek kalian tentang membuat atau memproduksi teks prosedur berdasarkan gambar berangka yang kalian amati di dalam LKPD. Bisa dipahami semua ini? Bisa. Baik, selanjutnya kita sudah berada di hari pembelajaran. Selanjutnya Ibu mempersilakan, mungkin ada yang bisa membuat rangkuman atau kesimpulan dari keseluruhan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang bisa? Silakan. Ini ataupun kita memberi kesimpulan atau rangkuman dari pembelajaran kita pada hari ini apa? Yang bisa? Silakan, saya kasih kesempatan kepada Andini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin memaparkan rangkuman atau simpulan yang saya dapatkan untuk pelajaran hari ini. Menurut yang saya dapatkan untuk pelajaran hari ini yang berkaitan dengan cara membuat atau menyusun teks prosedur adalah dalam menyusun atau membuat teks prosedur itu harus disesuaikan dengan langkah-langkah atau apa yang harus kita lakukan. Misalnya dalam membuat teks prosedur itu yang pertama itu kita harus menentukan topik atau tema kegiatannya, terus menyusun kerangkanya dan mengembangkan kerangka yang sudah kita susun tersebut menjadi sebuah teks prosedur yang lengkap sesuai dengan struktur dan kebahasaannya. Misalnya untuk bagian strukturnya yaitu bagian pernyataan umumnya harus dilengkapi, terus kemudian tujuan atau langkah-langkahnya, dan kemudian kesimpulan dari apa yang sudah kita buat. Itu saja yang bisa saya ambil hari ini. Sekian dan terima kasih. Baik, luar biasa, tepuk tangan. Nah, anak-anak, inti pembelajaran kita hari ini bisa disimpulkan bahwa yang pertama di dalam kehidupan sehari-hari kita pasti selalu melakukan aktivitas ataupun melakukan kegiatan yang memang harus membutuhkan prosedur. Benar tidak? Benar. Baik, aktivitas atau kegiatan tersebut itu bisa kita alihkan menjadi sebuah teks prosedur. Dalam hal ini adalah kita bisa menulis teks prosedurnya. Dalam hal ini misalnya kita menentukan jenis atau kegiatan apa yang kita lakukan itu. Harus perhatikan langkah-langkah dan kok. Jika kita membuat teks prosedur berdasarkan kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan. Jadi ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah pertama tadi yaitu kita tentukan jenis atau kegiatan apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua kita tentukan tema. Tema kegiatan itu apa? Misalnya kita tentang gaya hidup. Misalnya kiat hidup sehat. Jadi ada kiat seperti itu. Cara menjaga kebersihan lingkungan. Jadi ada prosedurnya seperti itu. Kemudian setelah menentukan tema ada membuat kerangka. Kita membuat kerangka berdasarkan tema yang kita pilih, jenis kegiatan yang kita pilih juga. Kita membuat kerangka. Membuat kerangka teks prosedur. Informasi-informasi apa saja yang kita ambil atau dapatkan ketika kita akan membuat teks prosedur. Topik-topiknya apa saja? Bisa paham? Bisa. Kemudian setelah membuat kerangka, langkah berikutnya apa? Menyusun kerangka. Tadi setelah kita membuat, kemudian menyusun sudah seperti itu. Kemudian setelah itu kita menentukan bahan-bahannya apa. Kalau tentang membuat sesuatu, teks prosedur membuat sesuatu, kita tentukan, ketika saya membuat pisang goreng, itu bahan-bahannya ini saja. Nah, kita alihkan aktivitas kita sudah menjadi sebuah bentuk tulis. Ketika saya membuat pisang goreng, jadi saya tulis bahan-bahannya apa saja. Jangan sampai gunakan skop, padahal skop itu bisa digunakan kita membuat opasnya. Nah, ini sudah keliru. Jadi tentukan bahan-bahan yang sesuai dengan aktivitas kita. Ketika dialihkan ke dalam bentuk teks tulis, itu harus sesuai. Tadi
Bisa paham? Kemudian yang terakhir setelah menentukan bahan, kalian mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks prosedur yang utuh. Menjadi sebuah teks prosedur yang utuh sama seperti tadi yang kalian sudah tulis itu menjadi teks prosedur yang utuh dari gambar berantai. Kalian itu sudah luar biasa sekali, kalian sudah membuat proyek yang utuh atau lengkap berdasarkan gambar-gambar tadi. Bisa dipahami? Bisa. Baik anak-anak, seperti pada pertemuan sebelumnya, jadi kegiatan selanjutnya, Ibu akan memberikan evaluasi kepada kalian, dari pembelajaran. Jadi ini ada gambar berantai, ada soal-soal di sini. Gambar berantai lagi-lagi seperti itu. Kalian harus membuat teks prosedur berdasarkan gambar berantai yang ada di dalam soal ini. Ibu akan membagikan soal ini pada kalian, dan ini tidak dikerjakan secara berkumpul lagi. Proyek ini dikerjakan secara individu. Silakan. Nah, baiklah, waktu yang diberikan untuk mengerjakan soal evaluasi itu adalah waktunya hanya 5 menit. Nah, silakan kalian berkreasi untuk menjawab soal yang sudah diberikan itu. Silakan. Maka ada yang enaknya tidak terang? Oh ya, sabar. Ini ibaratnya seperti petani ya, kebun lupa bapak macul. Jadi lain kali tidak boleh seperti itu ya. Waktunya kurang 3 menit lagi. Itu tidak didiskusikan lagi siang. Silakan, itu gambarnya sudah jelas. Silakan berpikir kreatif untuk menyelesaikan soal-soalnya. Apa ada soal?
Sudah? Waktunya kurang 1 menit lagi ya. Baik, sudah selesai? Sudah. Kalian sudah? Kalian sudah? Sudah. Baik, waktunya sudah habis ini ya, sudah 5 menit. Hebat. 5 detik. Baik, waktunya sudah habis. Sudah? Sudah, Bu. Sudah semua ya? Sudah. Baik, yang sudah silakan dikumpulkan. Sudah semua? Sudah. Nah, baik anak-anak, kalian sudah mengerjakan soal evaluasi berupa gambar berantai tadi ya, waktunya 5 menit. Nah, baiklah, sekarang Ibu memberikan informasi kepada kalian bahwa pada pertemuan selanjutnya atau pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang teks prosedur, tetapi kita sudah harus memperagakan atau mempraktikkan apa yang kalian kerjakan pada proyek hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Jadi tadi kalian sudah menyelesaikan proyek, dalam hal ini adalah menulis teks prosedur dari gambar berantai. Jadi pada pertemuan berikutnya, gambar berantai yang kalian sudah tulis atau alihkan menjadi sebuah teks prosedur yang utuh. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membuat proyek lagi. Dalam hal ini harus menghasilkan yang namanya menghasilkan produk. Tadi misalnya kelompok 2, proyek kalian tentang apa? Membuat figura atau bingkai foto dari kardus bekas. Jadi pada pertemuan berikutnya itu atau selanjutnya kalian membawa alat dan bahan, misalnya kardus tadi, gunting dan lain sebagainya untuk membuat produk, membuat proyek lagi dan menghasilkan produk berdasarkan proyek yang hari ini kalian sudah tulis. Bisa dipahami? Begitu juga dengan kelompok-kelompok lain. Misalnya tadi kelompok 3 membuat jadi itu bisa kalian siapkan minggu depan ya, bahan dan alatnya itu bisa menghasilkan produk seperti itu. Begitu juga dengan kelompok 1 yang tadi tentang membuat pot gantung dari botol bekas. Jadi pada pertemuan berikutnya kita mempraktikkan apa yang kalian sudah kerjakan hari ini, membuat proyek, dalam hal ini adalah menulis teks prosedur. Bisa dipahami? Bisa. Baik anak-anak, Ibu harapkan supaya kalian tetap semangat, tetap disiplin seperti ini. Jadi luar biasa sekali. Kemudian untuk anak-anak yang belum aktif dalam pembelajaran hari ini, mohon untuk pada pertemuan selanjutnya itu mohon aktif ya. Jadi sehingga diskusi, kemudian
kalian membuat proyek itu ataupun menjalankan aktivitas atau pembelajaran terutama itu tetap aktif seperti itu, ya, tidak pasif, tidak diam seperti itu, ya. Karena penilaian itu ada penilaian sikap, keaktifan di dalam pembelajaran. Bisa dipahami? Bisa. Nah, baik